Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Syahraini. Alhamdulillah beliau hadir bersilaturahim di pondok kita. Mudah-mudahan ya, dengan kehadiran beliau di pondok kita mendatangkan keberkahan ya. Dan mudah-mudahan beliau beserta keluarga diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus harian yayasan yang kami hormati, para asatidz, lengkapnya adik-adik santri dan santriwati, alhamdulillah pada malam yang berkah ini kembali kita berkumpul di tempat yang berkah, di makbarah guru kita almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Ridwanullah At-Tauhid dan Ummina Hajjah Siti Fatimah Zahra. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di makbarah beliau sesuai dengan apa yang memang beliau cita-citakan dulu ya. Jadi sebelum dibangun rubat ini, aula ini, beliau pernah menyampaikan banyak murid ketika gurunya meninggal dunia dilupakan oleh muridnya ya. Tidak pernah berkunjung berziarah ke pondok ya. Sehingga beliau membangun rubat ini dengan tujuan supaya nanti ketika beliau meninggal dunia lalu dimakamkan di rubat ini, di tempat yang memang sudah beliau wasiatkan, supaya murid-muridnya terutama santri ya yang mungkin bisa belajar di tempat ini ya, terus mendoakan beliau. Begitu juga para alumni yang sudah selesai dari pondok supaya tetap ingat beliau, supaya tetap berziarah ke pondok, terutama ke rubat ini. Nah, inilah tujuan, cita-cita, harapan dari beliau ya. Dan alhamdulillah tetap kita kumpul mengaji di majelis ini, di tempat ini, di makbarah ini ya. Mudah-mudahan dengan sebab keilmuan beliau, keberkahan tempat ini mendatangkan manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjadi santri yang ilmunya berkah, insyaallah. Allahumma amin ya. Adik-adik santri dan santriwati yang kami hormati, jadi perlu kami perkenalkan bahwa beliau ya, dulu tahun berapa? 2005 ya. 2005 sempat kami bersama beliau dulu 1 tahun di IAIN ya, belum menjadi UIT. IAIN, Institut Agama Islam Mataram, Negeri Mataram ya, tahun 2005. Ada yang sudah lahir? Ada yang belum lahir? 2005? Jadi 2005 1 tahun, tapi beliau alhamdulillah lulus. Kok saya tidak lulus ya, karena pindah. Kenangan yang sangat berkesan yang tidak bisa kami lupakan bersama beliau ketika saat selesai kuliah, pas saya mau pulang, beliau istilahnya bahasanya mau ngojek lah begitu ya. Mau diantar ke Pondok Al-Aziziyah karena beliau tidak ada helm begitu, pakai peci, ternyata di stop sama polisi ya. Sehingga kita coba kayak Valentino Rossi, kita ngebut lah tubar si polisi, akhirnya ketangkap juga ya, karena saat itu motornya motor smash ya. Sehingga kita ditilang begitu. Ini kenang-kenangan bersama beliau ya, yang tak bisa kita lupakan begitu ya. Jadi alhamdulillah nanti banyak motivasi yang insya Allah akan beliau sampaikan, tentu untuk
kita supaya bersemangat menjadi santri dan santriwati ya. Kemarin Pak Kiai sudah menyampaikan kita harus bangga menjadi santri ya. Di saat zaman akhir ini banyak anak-anak seumuran kalian merasa bangga, merasa bahagia, senang ya ketika berada di rumah, apapun yang mereka inginkan tercapai. Ada motor, mau kemanapun pergi, tetapi dia tak merasa hari berganti hari, minggu, bulan, tahun ya. Akhirnya banyak ilmu yang tak dia dapatkan ya. Pengalaman, kemandirian mereka tak dapatkan seperti apa yang kita dapatkan di pondok ya. 24 jam kita berada di pondok, berpisah dengan orang tua kita, keluarga kita, dan ini akan menjadikan sebuah karakter ya untuk kita jalani kehidupan terus nanti ke depan, ke masa depan kita ya. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada saudara kami ya untuk menyampaikan motivasi ya, terutama tema yang sudah yang ada di hadapan kita ya. Apa ini? Prestasi sejati adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang menentukan sukses tidaknya tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita belajar apapun bentuk aktivitas yang kita lakukan, maka berdoalah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami atas nama pimpinan Pondok Pesantren Darussalam mengucapkan terima kasih atas kehadiran beliau dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan kepada kita dan pondok kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Amma ba'du. Al-Mukarram Mudir Ma'had Babus Salam Bermi, rahimakumullah. Kemudian para perintis, para pendiri, keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Babus Salam Bermi, Darussalam Bermi, para asatidah, para ikhwah mudabirun, mudabirat, santri baru, santri lama, singkatnya hadirin wal hadirah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untayan tahmid, tasbih, takbir, taqdis wa ta'zim berhembus setiap bibir kita kaum muslimin, karena begitu banyak curahan nikmat yang Allah sodorkan kepada kita, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang tersurat maupun yang tersirat. Terlebih-lebih ni'matani magmunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragu. Ada dua nikmat yang selalu dialpakan oleh umat manusia, yakni as-sihhatu, nikmat kesehatan, wal faragu, dan nikmat kesempatan. Sebab betapa banyak orang yang sehat fisiknya, kekar badannya, bagaikan sang Hercules, tapi sayang tak punya kesempatan untuk hadir di majelis ini. Sebaliknya, betapa banyak orang diberikan
kesempatan oleh Allah, diberikan waktu luang, tapi sayangnya sekujur tubuhnya hanya bisa duduk di kursi roda, hanya bisa tidur di atas kasur karena organ tubuhnya mati sebelah, sakit stroke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka untuk mengukur begitu dahsyatnya, urgensi dan krusialnya tentang nikmat kesehatan, silakan adik-adik santri menuju ke rumah sakit Gerung. Di situ baru kalian akan sadar begitu dahsyatnya, pentingnya yang namanya kesehatan. Ya kan? Salawat teriring salam tak lupa kita khaturkan atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendobrak pintu-pintu kejahilan sehingga kita berada di bawah naungan Nuril Islam. Adik-adik santri baru, nah santri lama spesial untuk santri baru tahun ajaran 2025-2026, rahimakumullah. Salah satu ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Quran adalah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berkompetisi dalam beramal, serta berjuang dalam memaksimalkan potensi diri, hard skill, life skill, dan soft skill untuk menggapai prestasi agar berkelas di setiap kalangan, bahkan sampai meniti jalan karir strategis hingga makoman mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi merupakan hasil yang telah dicapai oleh seseorang terhadap sesuatu yang sudah ia lakukan, baik di bidang umum, seni, olahraga, bakat dan minat, maupun di bidang sains, agama, serta teoritis ilmiah khusus lainnya. Dengan demikian, agama Islam tidak memandang sebuah prestasi hanya dari kacamata dunia berupa deretan piala, rentetan piagam adipura penghargaan, satya lancana dari Jumhuriyah Presiden, gelar akademik yang berbaris di depan maupun di belakang nama, pekerjaan top markotop yang menggiurkan, otoritas kekuasaan jabatan di bawah genggaman seorang atasan, hingga koleksi kendaraan mewah dan bermandikan mata uang. Tapi juga menurut sudut pandang akhirat, yakni iman yang kokoh, fadhfar bidati din yang bersemayam, mahirul Quran yang terpancar di lingkungan keluarga, dawamu sodakoh di setiap kondisi. Sodakoh ini tidak mesti nunggu pas kita kaya baru kita sodakoh, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Karena rumus Al-Quran adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Apalagi hadirnya putra-putri kita menjadi hafiz-hafizah, qori-qori'ah. Ini cikal bakal menjadi hafiz-hafizah, qori-qori'ah yang nanti suatu saat akan memberikan mahkota kemuliaan, tajul karomah di atas kepala kedua orang tuanya. Itulah prioritas pertama dan utama. Prestasi menggambarkan dinamika perjalanan hidup seseorang atau suatu bangsa. Dalam Islam, prestasi merupakan suatu keniscayaan. Tanpa prestasi, bagaimana mungkin Islam mampu menunjukkan nilai izahnya di mata umat lain? Bukankah umat Islam pernah menggapai prestasi gemilang pada masa Khulafair Rasyidin, kekhalifahan dinasti Abbasiyah,
di mana pada saat itu Baghdad menjadi sentral kebudayaan Islam dan peradaban. Maka inilah yang terukir dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 148, yang berbunyi, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan hendaklah setiap umat menghadap punya kiblat masing-masing dan mengarah kepadanya. Maka hendaklah kamu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dimanapun kamu berada, niscaya Allah akan mengumpulkan kalian semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin, adik-adik santri lama maupun santri baru, rahimakumullah. Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya qal ma tawaqqafa matlakun anta talibu li rabbika wa la tayassara matlakun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah berhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuan kapabilitasmu. Maka manusia mampu sesungguhnya bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Kalau manusia itu mampu, seharusnya anak guru lah yang anaknya paling pintar, karena tugasnya guru memintarkan anaknya orang lain. Tapi apa yang terjadi? Betapa banyak pahlawan tanpa tanda jasa digugu dan ditiru, anaknya tidak pintar, ya kan? Kecuali anaknya beliau pintar. Jadi kalau kalian buka TikToknya, masya Allah, cakap ngeraos. Jadi cocok untuk jadi saudara cucunya Rocky Gerung. Kirain Rocky Gerung itu aslinya orang Gerung, karena seluruh keluar di layar kaca Rocky Gerung. Nanya-nanya ke orang, memang Rocky Gerung memang asli Gerung ya? Bukan, memang itu namanya dia, masya Allah. Jadi walaupun kita posisi benar tetap disalahkan. Kalau manusia itu mampu, seharusnya dokterlah yang badannya paling sehat, karena tugasnya Pak Dokter menyehatkan badan orang lain. Periksa tubuh pasien. Periksa nama santri yang bernama Mahmud, panggilannya Mut-Mut. Mut, kamu sakit ini loh obatnya, kamu minum 3 kali sehari ya, kata dokter. Apa yang terjadi di lapangan? Ternyata dokternya malah sakit. Terus ada juga dokter spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Malah dokter itu yang budek, yang tuli, dia kedok. Jadilah kedokteran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok dokter yang THT malah dia yang tuli? Kan lucu kan? Kalau memang manusia itu mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya Pak Polisi lah yang rumahnya paling aman, karena tugasnya Pak Polisi mengamankan rumahnya orang lain. Tapi sayang, riset penelitian, betapa banyak rumahnya Pak Polisi tidak aman. Bahkan ada polisi ditembak oleh polisi di halaman rumahnya seorang polisi. Pak Polisi ditembak oleh seorang polisi di halaman rumahnya seorang polisi. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya kuli bangunanlah yang rumahnya paling bagus.
Karena tugasnya kuli bangunan membaguskan rumahnya orang lain. Tapi sayang, seribu sayang, betapa banyak kuli bangunan yang rumahnya belum bagus, bahkan tak memiliki rumah sama sekali. Ini kan kuli bangunan semua yang ukir-ukir semua ini, yang punya arsitek. Berarti keberadaan diri kita, prestasi kita yang kita ukir lewat akademi kalian, lewat rapor kalian, lewat hafalan yang kalian, itu sesungguhnya bukan karena semata-mata dari diri kita. Lihat, mana di sini yang gagah? Mana yang gagah? Banyak. Coba berdiri di situ. Ini anggaplah Arjuna. Arjuna ini nggak mungkin disebut gagah dalam satu ruangan ini kalau tidak ada orang yang jelek, iya kan? Kan dia bisa dikatakan gagah karena yang lain pada jelek. Makanya berarti ada hubungan antara orang yang jelek itu sama orang yang gagah. Seandainya dia sama-sama gagah, mana dia bisa kelihatan gagah? Ya kan? Berikut, you dapat prestasi, dapat ranking di kelas. Gak mungkin you disebut orang ranking terbaik 1 sebagai sang juara di kelas kalau tidak ada orang-orang yang bodoh dalam kelas tersebut. Berarti yang bikin kita bisa terkenal menjadi orang pintar karena adanya orang yang bodoh. Jadi saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Apalagi tuan guru tergagah ini, ya kan? Mirip juga sama sebelahnya. Masya Allah. Tapi kayaknya lebih gagah yang di spanduk ya. Saya juga penasaran kenapa foto yang kali ini kok paling gagah daripada foto-foto yang lain. Ya, mirip Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang di TV-TV itu. Jadi kita dianggap pintar, dianggap gagah karena adanya orang yang bodoh, karena adanya orang jelek dalam suatu majelis. Dan sesungguhnya ketika kita berprestasi, sesungguhnya adalah prestasi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluh, ketika Allah bertitah dengan kun fayakunnya, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Tabaraka wa ta'ala mampu menjadikan orang miskin papa di dunia, yang dikenal ketika hidupnya sholatnya hanya satu baju, sementara istrinya di rumah dalam keadaan tanpa busana, menunggu pakaian dari suaminya, sampai dia minta lobby kepada baginda Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya jadi orang kaya. Apa itu? Siapa itu? Yang bernama Tha'labah. Ini kan orang miskin, tapi dengan izin Allah dia pun menjadi orang kaya raya dengan sekian hektar peternakan yang dia pelihara. Tapi ujungnya, endingnya, peternakan beliau mati satu persatu karena tidak mau mengelurkan zakatul mal daripada peternakannya. Allah mampu memiskinkan orang kaya raya, mampu memiskinkan orang kaya raya yang dikenal dengan memiliki harta melimpah ruah, yang dikenal gemboknya dipikul oleh sekian puluh orang. Saking kaya rayanya orang tersebut sehingga gembok untuk mengunci harta bendanya itu dipikul oleh sekian puluh orang. Coba. Tapi apa endingnya?
hartanya, rumahnya, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, tenggelam ke dalam bumi. Siapa dia? Qarun laknatullah alaih. Maka kalau kalian sedang menggali dasar rumah, kalau kalian menggali parit, kalau kalian menggali tanah, lalu menemukan uang, menemukan harta, maka dinamakan harta apa? Harta karun. Harta karun itu berasal dari kata korun. Nanti kalau besok pagi kalau disuruh sama ustadznya galiin sesuatu, lalu kalian menemukan koin zaman lain, oh berarti ini harta karun ini. Karena kalian dapatkan di perut bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, kami tenggelamkan Qarun itu beserta rumah dan harta benda. Masya Allah. Allah juga mampu menjadikan orang biasa menjadi seorang raja. Pernah mengalahkan Raja Jalut di akhir juz 3, kalian bisa baca. Siapa dia? Nabi Daud alaihi salam. Allah juga mampu menghinakan seorang raja yang tadi awalnya raja menjadi orang yang terhina. Siapa dia? Fir'aun laknatullah alaihi. Bahkan Allah sengaja menampakkan kekuasaannya. Bagaimana seorang wanita bisa hamil, bisa melahirkan putra yang dikenal dengan diberi gelar Al-Mutahharu, wanita tersuci yang bernama Siti Maryam. Allah Maha mampu bisa hamil Maryam tanpa suami. Allah Maha mampu bisa hadir seorang nabi yang bernama Nabi Isa alaihi salam. Maka tidak ada, tinggal Allah mengatakan kun fayakun. Hingga Allah mengabadikan nama surat itu dalam deretan surat Al-Quran, surat Maryam, setelah surat Al-Kahfi. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap orang memiliki cita-cita yang heterogen dan homogen, dan itu menjadi penyemangat bagi dia. Ada energi positif. Maka orang yang berprestasi pasti dia akan berjuang, akan membuktikan kata-kata man jada wajada. Hanya saja untuk memperoleh prestasi itu beda-beda nasib. Ada orang yang tenang, yang slow hidupnya, tapi dia pun bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Tapi ada juga yang berjuangnya mati-matian. Iya, liku-liku perjalanannya, masya Allah, perjuangannya, masya Allah, apalagi pribadi saya sendiri. Bagaimana kita berjuang menjadi orang yang sukses dalam dunia akhirat. Untuk kalian adik-adik, ya sekadar untuk memotivasi kalian ya. Saya dulu pernah menjual ubi jalar waktu kecil, di usia sekolah SD dulu, sekolah dasar, di pelabuhan penyeberangan sampai itu menuju ke NTT Tuan Guru. Di situ kita jual ubi jalar. Kemudian pernah juga jual daun labu yang warna kuning itu untuk sayur. Itu kita jual bagai pasar. Pernah juga jual batang kacang. Ini memang perjuangan karena orang tua saya pribadi orang tua petani. Jadi hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ini ibarat garis. Di sini posisinya di bawah garis. Di bawah garis kemiskinan. Tapi ingat, siklus itu harus kita rubah. Siklus orang tua kita ekonominya lemah,
dalam keadaan menderita, maka kalian sebagai santri tidak usah milu-miluan ikuti keadaan ekonomi orang tua. Harus rubah siklus tersebut. Paham? Saya masuk di Ponpes Al-Aziziyah tahun 2002. Insya Allah Desember besok sudah masuk 23 tahun di KP Gunung Sari, Ponpes Al-Aziziyah. Masuk Al-Aziziyah itu bukan karena biaya pribadi dari orang tua. Alhamdulillah Mami, karena dapat beasiswa dari Bupati pada saat itu. Jadi karena program Pak Bupati itu menyeleksi utusan satu orang dari setiap ponpes yang ada di Kabupaten Bima pada saat itu. Nah, pondoknya Tun Guru Haji Romli sudah ada yang diutus lulus. Nah, sementara pondok pesantren Darus Sakinah Sangia Sape itu tidak lulus bacaan Al-Qur'annya. Jadi tidak beres tajwidnya. Akhirnya supaya tidak ada rasa cemburu sosial oleh pondok-pondok yang lain, lalu Sahroni ini bukan lagi atas nama pondoknya Tun Guru Haji Romli, tapi atas nama pondok pesantren yang ada di Sape tadi itu. Itu sebagai perwakilannya. Dan pada saat itu tidak lagi lewat seleksi karena sudah punya modal 10 juz. Jadi saya masuk Ponpes Al-Aziziyah sudah membawa modal hafalan 10 juz Al-Quran. Tinggal menyelesaikan 20-30-nya. Nah, artinya apa? Ini memotivasi diri kalian sebagai santri bahwa kalian harus benar-benar membuktikan perjuangan kalian. Nenek slow kanak. Nenek santai-santai hidup di pondok pesantren. Harus berjuang, harus merubah total siklus keadaan ekonomi orang tua kita. Kalau ibu bapak kita hanya tamat SD atau sarjana S1, maka kalian sebagai anak harus S2, harus magister. Ini harapan orang tua dan harapan guru. Kalau ekonomi orang tua kalian dalam keadaan menderita di bawah garis kemiskinan, maka kita sebagai anak harus berjuang untuk merubah keadaan ekonomi orang tua itu. Orang tuanya petani, tidak usah ikut petani. Kalian cari profesi lain. Jadi anggota dewan. Ini tiga periode yang dibayangkan pimpinan pondok kalian. 3 periode. Bagaimana tidak suaranya terbanyak orang mirip-mirip Arab Saudi ini. Masya Allah, mancung lagi hidungnya. Harus dirubah, dan yang bisa merubah harus diawali oleh diri kalian. Buka surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan pernah merubah suatu kaum sebelum kalian sendiri merubah keadaan yang ada pada diri kamu sendiri. Dan dia malah selalu kanak. Fa'ammal kaslana fahuwa mayyitun. Kalau kamu malas, maka berarti kamu seperti bangkai. Harus pacu. Pesan dengan toa pacu-pacu pada beraja. Makanya kunci sukses itu, pertama, jangan pernah melupakan untuk mendoakan kedua orang tua. Dan kalian wajib minta didoakan untuk diri kalian, atau begitu juga untuk guru kalian. Coba kalian tanya orang-orang sukses, coba tanya beliau. Saya pernah nanya ke bupati sekarang, Bupati Lombok Barat, Mami Zaini. Mi, ini saudara-saudara Pulunggu sudah jadi ulama, sudah jadi umaro, ya kan? Jadi dirut sebelumnya kan? Kemudian belum punya saudara Doktor Zainuri. Ya, Haji Ahmad Zainuri, adiknya. Kemudian Dr. Haji Syafi'i. Kemudian mantan rektor Mami Husni. Ini kan orang-orang sukses. Jadi sepak terjangnya Masya Allah. Sananya, apa resep yang diamalkan oleh orang tua Pulunggu? Apa jawaban Mami Zaini yang sekarang jadi bupati ini? Jawaban beliau adalah, ibu saya, umi saya istiqomah menunaikan solat tahajud. Masya Allah. Lalu saya doakan
doakan kepada anak-anaknya. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, man talabal ulya sahirul layali. Siapa yang ingin menuntut kelebihan, keutamaan, maka hendaklah ia bergadang tengah malam, maksudnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika kalian ingin jadi seorang sukses, ingin bahagia dunia akhiratnya, jadi harus bangun di keheningan malam untuk solat tahajud. Perjuangannya terus. Tapi bukan berarti kita menghalalkan segala cara ya. Tidak menghalalkan segala cara. Jika kita pun gagal dalam usaha tersebut, yakinlah ar-rusubu ba'dal mujahadati huwa najahul mu'ajjalu. Kegagalan setelah perjuangan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kalian sekarang ini kalian tidak berhasil, umpamanya dalam prestasi kelas, ya nanti tunggu lagi tahun berikutnya. Itu sebagai cambuk bagi pribadi kita, ya, sebagai motivasi bagi pribadi kita, agar kalian tidak tenang, agar kalian tidak santai hidup, tapi harus benar-benar berjuang untuk mendapatkan hasil yang kalian perjuangkan selama ini. An-najahu laisa huwal miftahu ila sa'adah, bali sa'adati huwa najahul mu'ajjah. Jadi kesuksesan itu adalah kunci kebahagiaan. Bukanlah kesuksesan adalah kunci kebahagiaan, melainkan kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Kalian mau sukses atau mau bahagia? Mau sukses atau mau bahagia? Bahagialah. Kalau kalian sudah bahagia, pasti kalian sukses. Tapi orang sukses belum tentu dia bahagia. Banyak orang yang memiliki harta yang melimpah, iya, asetnya kiri kanan, tapi ternyata hatinya gelisah. Berarti yang menjadikan hati kita tenang bukan karena harta, bukan karena materi, tapi karena amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa keberhasilan kita, kesuksesan kita itu sejatinya karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ma laisa lahu bihi ilmi, bukan karena ilmu kita, atau kullu ya'malu ala syakilatih, tapi melainkan ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah malu melihat tangan hamba tak berisi. Allah malu melihat air mata hambanya meleleh di atas sajadah tahajudnya. Merengek-rengek minta kepada Allah supaya diberikan secara cash apa yang diharapkan, mimpinya, cita-citanya. Oleh sebab itu, pendek kata, untuk meraih kesolehan individu maupun kesolehan spiritual, kita sebagai santri, kalian sebagai santri harus menjadi pribadi yang kafah, zahiran wa batinan, fid dini wa dunya wal akhirah. Harus kuat, kata Nabi, al mu'minu qawiyun ahabbu ila Allahi minal mu'minid dhaif. Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cinta daripada seorang mukmin yang lemah segala-galanya, lemah fisiknya, lemah IQ-nya, ya, lemah kinerjanya, lemah segala-galanya. Makanya harus kuat. Untuk meraih kesuksesan hanya 3. Tadi doa orang tua, atau kalian terus doakan orang tua. Yang kedua, fokus
Yang kedua pacu, rajin dalam segala hal, tapi tentunya hal-hal yang positif, bukan rajin berbuat dosa. Rajin dalam segala hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Yang ketiga, ndak usah pikirkan urusan-urusan yang sifatnya hubud dunia, cinta dunia. Masalah handphone, abaikan. Masalah susi similikiti, abaikan. Jadi kalian tidak usah mikir-mikir saya belum punya pacar ini. Tidak usah mikir. Itu urusan susi similikiti, nanti urusan belakangan. Faham susi similikiti? Ya, yang sendiri matinya maksud saya. Artinya kalian tidak usah mikir pacaran, saya belum punya pacar, saya belum punya pasangan. Coba kalian tanyakan orang-orang yang pernah berpacaran pada zaman mudanya. Adakah di antara mereka yang nikahi sama pacarnya dulu? Jarang terjadi, Mami ya. Nggak ada orang yang nikahi dengan pacarnya dulu. Orang biasa berjodoh itu dengan orang memang tidak pernah berpacaran, apalagi orang alumni pondok. Biasanya dengan cara ta'aruf, nazar wal khitbah. Kalau alumni pondok. Jadi hasil survei yang dulu zaman saya dulu, yang dulu pernah berpacaran sama pacarnya masing-masing, ternyata nggak ada yang menjadi istrinya, nggak ada yang jadi suaminya, semuanya nikah dengan orang lain. Berarti percuma dong dibeliin pulsa, percuma dong dibeliin handphone, percuma dong dikasih hadiah, karena itu ternyata sifatnya fata morgana semua. Masya Allah. Jadi sekali lagi, dene berayan bejulu kanak, ya, dene berayan bejulu. Kalau kalian sudah punya ilmu, kalau kalian sudah menjadi ulama, maka pribadi kalian akan menjadi seperti magnet. Pernah lihat besi magnet? Ya, besi berani kalian taruh di atas tanah, trik, nanti datang semua debu-debu itu, kerikil-kerikil kecil, termasuk paku juga ikut nempel. Begitulah ilustrasi daripada seorang alumni pondok pesantren. Jadi seluruhnya datang. Apakah Tuan Guru dulu istrinya lewat pacaran atau taruh? Langsung kita angkut. Nah, langsung diangkut. Tapi kalau kelas Tuan Guru pasti lewat ta'aruf, ya kan? Nazar wal khitbah. Saya istri yang saya nikah sekarang ini, yang sekarang sudah 5 anak saya. Lesingan dari tadi kalian pandang saya, pandang sinis. Ini kayaknya enggak mampu ini. Saya bilang, saya orangnya tegeng. Istri yang saya nikahi sekarang punya anak 5 ini bukan hasil pacaran, tapi hasil ta'aruf. Satu kali ta'aruf langsung lulus, diterima oleh pihak keluarganya. Di fotonya nilai wajahnya itu A, ukuran nilai kuliah. Tapi setelah kita lihat yang original, yang asli, ternyata A+. Orang-orang yang dulu 7 orang pernah berlabuh di hati saya, nggak ada yang jadi istri, hanya sekedar berlabuh saja. Berarti sekali lagi nenek berayan karena haram, ya. Insya Allah ya. Ya. Mudah-mudahan motivasi perdana ini ya bisa memancing untuk motivasi berikutnya. Ya, sehingga ada keterikatan pribadi saya dengan kalian, ya, yang insya Allah karena ini suasana dunia pondok pesantren, kita juga di Al-Aziziyah juga cukup ramai juga, tapi jarang terjadi kalau kumpul gini Tuan Guru. Jadi kita hanya bisa yang putra saja. Ya, kalau yang putri pasti akan menimbulkan fitnah. Ya,
fitnah, al fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Karena digabungkan, tapi alhamdulillah karena ada tuan guru jadi takkan bisa menimbulkan fitnah. Jadi ada yang mudabir yang mengawasinya. Jadi terima kasih banyak tuan guru, Masya Allah sudah memberikan kesempatan tiang untuk silaturahim ke sini. Jadi ini merupakan undangan spesial ya, perdana saat tampil di hadapan kalian. Kemudian diabadikan pakai kamera, ya, masuk live, masuk YouTube juga ya. Masya Allah. Ya, nanti kalian bisa YouTube saya, kalian tulis aja Syahruini, akan muncul second YouTube. Ada yang sedang mengimami di Islamic Center, ada juga sedang isi pengajian, ada juga sedang khutbah Jumat. Jadi kalian tulis Syahruini, tapi jangan ditulis saja dong, ditonton. Setelah ditonton, kemudian di like, di komen, dan di subscribe di situ. Di komen ya, di komen. Ya. Nama channelnya Gubuk Panaraga Mataram. Ada juga Masjid Ar-Rahmah Pengempel Mataram. Ada juga Islamic Center. Ada juga Uasa Sambo channelnya di situ. Kalau kalian rindu dengan yang ada di spanduk, ya, itu aja ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wajah cakap belum punya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Masing-masing. Lamun bersuntik dan tidak lupa berbayar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.